just wanna see how beautiful you are. You know that I see it, I know you're a star. Where you go, gue tadi di bawah baca jawabannya non faceless harus QRIS. Gue gak ada QRIS lagi kali gue habis ada kabar lalu ini gue kan gak pernah bawa QRIS ya. Nah gimana tuh habis QRIS gue gak ada isinya. Gak bisa iya sih gue jadi jalan di sini gue banyak sisa gimana ya. Bau, jajan yuk, di bawah ada tukang es cendol tuh. BTW, lu punya cash gak? Aduh, gue nggak punya cash lah. Udah pasti gue pakai QRIS. Zaman sekarang ngapain sih? Ya cash. Wih, gue punya tukang es cendol. Tapi itu tukang es cendol tradisional. Mana ada QRIS-QRISan. Menurut lo, QRIS itu efisien nggak sih di zaman yang sekarang ini? Menurut gue sih tidak efisien ya, dikarenakan masih banyak orang tua yang tidak mengerti tentang ini seperti internet berbayar, semacam tidak bisa menggunakan dana ataupun tidak bisa menggunakan pembayaran melalui debit atau bank. Menurut lo, QRIS itu tuh efisien nggak sih di zaman yang saat ini? Di zaman yang sekarang ini menurut gua nggak efisien karena banyak anak yang nggak ngerti aplikasi ini. Dan yang kedua, mungkin di beberapa tempat atau toko ada yang jaringan internetnya atau sinyalnya tuh jelek, jadi nggak bisa membuka aplikasi QRIS-nya, jadi nggak bisa membayar dengan cepat dan tepat. Menurut lo, QRIS itu efisien nggak sih di zaman sekarang ini? Menurut gue ya kayaknya efisien banget, soalnya gue tuh sering lupa kayak bawa duit, kayak sembrono lah naruh duit di kantong suka jatuh. Tapi kan kalau semenjak ada QRIS ini semuanya duit ada di HP ya, jadi kayak lebih membantu dah kayaknya. Menurut lo, QRIS efisien nggak sih di zaman sekarang? Kalau menurut gue sih efisien banget karena secara zaman sekarang itu tuh kan udah ada teknologi yang namanya QRIS. Kita tuh gak perlu capek-capek buat bawa dompet atau hal-hal macam-macam lainnya yang merepotkan gitu. Secara QRIS kita tinggal nge-scan aja, gampang. Halo Sobat Podcast. Oke, balik lagi sama aku, Laura. Dan aku Safira. Pernah nggak sih kalian tuh pengen beli kopi atau beli jajanan yang lain gitu, tapi ingat ternyata dompet ketinggalan, Jadi bingung dia harus bayar pakai apa. nah tapi tenang aja, sekarang itu ada teknologi canggih yang namanya QRIS. Jadi kita tuh bisa bayar pakai HP, kita tinggal scan aja, habis itu pergi deh, selesai. Gampang banget kan? Tapi teknologi kayak gini kira-kira ada dampak negatif dan positifnya nggak ya? Ayo kita tanya narasumber kita. Hai guys, balik lagi sama gue Laura. Gue Safira. Gue Rafa. Gue Subhan. Jadi di sini kita bakal bahas teknologi yang namanya QRIS. Emang benar ya di zaman sekarang ini tuh kayak apa-apa tuh pembayaran tuh QRIS, kita tinggal scan dan kita pergi gitu aja. Menurut lo gimana, Raf? Kalau kata gue ya kayaknya iya sih, gue lebih sering bawa cashless daripada cash sekarang, karena gue orangnya tipenya lupaan, kayak suka lupa bawa duit. Tapi semenjak ada QRIS ini gue jadi lebih terbantu lah. Menurut gue sih enggak ya. Kenapa enggak? Karena tuh masih banyak orang tua kan yang masih menggunakan duit cash, sementara anak muda tuh menggunakan QRIS atau menggunakan aplikasi debit dari HP. Nah kebanyakan dari orang tua tidak bisa menggunakan HP atau gadget pada zaman sekarang kan. Dia lebih ketimbang kepada duit kertas atau duit koinan. Jadi dari kalian, menurut kalian QRIS ini membantu banget gak di hidup kalian ini di saat zaman-zaman sekarang ini? Kalau buat gue sih ngebantu banget ya, buat gue yang tipe orang lupaan. Kalau menurut gue sih enggak ya, karena gue tipenya memang jarang bawa HP, terus juga lebih enak megang ketimbang megang dari debit atau QRIS seperti itu. Kalau misalnya nih tiba-tiba tuh QRIS lo tuh gak bisa kepake, kayak tiba-tiba jaringan yang nge-lag atau problem something like masalah jaringan atau sinyal, gak ada sinyal tuh, antisipasi lo tuh kayak gimana sih? Kalau gue ya, gue pernah sih ngalamin, jadi kayak gue mau bayar nih di suatu warung, tapi warung itu belum bisa QRIS. Nah, cara
caranya antisipasi, biasanya di tiap kantong celana itu gue kasih duit lah, biasa 50 atau 100 gitu, gue jaga-jaga kalau misal warungnya nggak bisa buat bayar pakai QRIS. Kalau Ben? Kalau gue sih kalau misalkan gue nggak bawa duit cash nih ya, ada HP teman warungnya nggak ada QRIS, gue bakal transfer lewat nomor HP seperti menggunakan bank atau dana gitu dari nomor HP yang punya warung tersebut. Gue tuh dengar ada berita yang kayak orang-orang oknum-oknum gitu yang melakukan penipuan, kayak nempelin stiker barcode QRIS yang padahal tuh stiker barcode QRIS itu tuh kalau misalnya kita scan bakal masuk ke rekening mereka. Menurut lo tuh solusinya kayak gimana sih? Ini tuh teknologi yang meresahkan banget gak sih menurut lo? Cara buat ngatasinnya ya, mungkin kita harus verifikasi dulu ke penjualnya ya, kayak ini misal nama tokonya A, tapi kalau pas kita nge-scan QRIS tiba-tiba nama tokonya jadi B, itu kan jadinya nggak bener ya. Jadi kita harus minta verifikasi sama penjualnya dulu buat mastiin itu bener QRIS-nya dia atau tidak. Nah, Kalau kalian itu pernah nggak sih ketipu kayak gitu juga? kalau gue sih, kalau kan di sini pernah ya. Waktu itu gue lagi makan di warung bakso, sebut aja lah si ini namanya Inisialnya S. Nah waktu itu kan gue mau bayar tuh, pembayaran gue tuh via QRIS, sekarang gue kan gak bawa cash. Nah pas gue scan QRIS dan mau verifikasi bahwa ibunya mengatakan bahwa itu QRIS benar milik dia, namun pas gue transfer itu tidak masuk ke rekening dia, melainkan masuk ke rekening orang lain. Akhirnya gue pun memutuskan untuk membayar lagi, jadi gue membayar 2 kali lipat dari harga yang normal. Nah, after kita bahas kayak masalah-masalah yang ditimbulkan nih sama QRIS ini tuh gimana sih dan bagaimana merasakannya dia di zaman sekarang ini. Walaupun teknologi simple, tapi kan pasti punya pro dan kontranya sendiri. Nah, menurut lo itu pro dan kontranya itu gimana sih? Kalau menurut gue ya, pro-nya itu banyak masyarakat yang terbantu oleh adanya QRIS ini karena memudahkan, tanpa harus membawa uang cash kita bisa membayar lewat HP. Dan kontranya ya mungkin itu tadi, banyak yang tertipu karena pemalsuan QRIS. Terus juga orang tua itu banyak yang belum bisa pakai, jadi kayak kasihan kalau ke suatu warung yang nggak bisa pakai cash. Kan ada tuh sekarang banyak misalnya pakai QRIS, kasihan buat orang tua yang belum bisa pakai QRIS. Jadi menurut lu cara terbaik buat menggunain QRIS biar aman, lancar, dan sesuai dengan kegunaan dari aplikasi itu gimana? Menurut gua ya lebih efisiennya sih kita harus meminimalisir untuk menggunakan QRIS terlalu sering, karena itu bisa membuat kita lebih boros kan ketimbang menggunakan duit cash. Kalau misalkan menggunakan duit cash, kita lebih bisa memanajemen uang tersebut dengan lebih aman ketimbang menggunakan QRIS yang membayar satu-satu lalu duit kantong atau harta terkuras habis. Gitu ya. Ya pendapat kalian benar juga sih. Cuman ya di zaman sekarang tuh udah marak-maraknya banget QRIS, dimana tuh kayak kadang aja tuh kita jalan-jalan ke swalayan atau mall-mall gitu pasti ada aja yang bilang kayak, maaf kak, kita nggak bisa kita nggak bisa cash atau kita nggak bisa QRIS. Kan itu kayak banyak banget ya sih, dan itu menurut kalian tuh mengganggu nggak sih? Kalau menurut saya harusnya setiap warung tuh bisa menyediakan 2 opsi, bisa QRIS dan cash, karena ya nggak semua orang bisa QRIS dan nggak semua orang bawa cash. Nah oke, jadi kayak gitu buat pendapat mereka sebagai narasumber kita. Nah jadi kalau menurut gue ya, kalian tuh harus tetap waspada kalau misalnya menggunakan teknologi yang namanya QRIS. Ada pro dan kontranya juga. Kontranya kita harus tetap waspadai, dan pro-nya juga dapat memudahkan kita masing-masing juga. Ya kita sih juga harus ngikutin ya teknologi, karena kalau enggak juga kita bakal lama-lama bakal kesusahan sendiri kalau kita nggak pakai QRIS. Iya, jadi ya intinya tetap hati-hati aja. Kalau mau pakai aplikasi QRIS yang sering dipakai terus, ya tetap dihati-hatiin aja dan dikendalikan sistemnya. Tapi kalau pakai cashless juga disediakan dengan benar dan baik. Tetap membawa 2 hal, QRIS dan cash, karena bisa jadi warung tersebut tidak menggunakan layanan QRIS, Anda bisa membayar dengan cash.
Oke, jadi segitu dulu mungkin pembicaraan kita kayak berbicara tentang QRIS. QRIS ini teknologi yang sangat amat membantu, tapi juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.